Paham semua lah, nggak perlu lagi saya jelaskannya. Oke. Oh, virus apa sekarang ini? Virus kekuasaan berarti ini. Nggak boleh, harus ada sidang. Jangan menyalahi undang-undang pokok kehakiman yang mulia. Sudah paham, Pak. Sekarang seluruh Indonesia Udah paham apa yang mulia? bahwa entar dulu ya, persidangannya ini itu secara online. Jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Jangan. Ini tidak benar. Kalau mau ngerti yang berkuasa di negeri ini rakyat, kedaulatan rakyat. Ya, ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, saya kasus tutup. Yang mulia. Di persidangan kasus ijazah palsu Jokowi ini, penonton riuh. Suara sorakan-sorakan pengunjung sidang pun menggema di ruang pengadilan ini. Marwah hakim dipertaruhkan, bahkan teriakan dari pengunjung sidang pun terjadi kepada hakim. Otto Hasibuan di sini sebagai kuasa hukum Jokowi. Di persidangan ini, Otto Hasibuan didampingi beberapa tim advokat, termasuk didampingi anaknya sendiri, yaitu Yakub Hasibuan, yang saat ini pun kita tahu Yakub Hasibuan aktif menjadi pengacara inti Jokowi. Tapi di persidangan ini, Otto Hasibuan dan anaknya pun tak luput dari sorakan serta teriakan-teriakan penonton. Akan tetapi yang lebih menarik di persidangan ini, jika kita melihat jalannya persidangan dari beberapa saat lalu, majelis hakim selalu berpihak kepada Jokowi atau berpihak kepada penguasa. Paham semua lah, nggak perlu lagi saya jelaskannya. Oke. Silakan dulu Pak, ditandatangani. Ini yang mulia. Munculnya ekor itu kan satu situasional karena beberapa tahun lalu ada COVID-19, maka ada social distancing, sehingga tidak ada orang datang ke pengadilan dan lain sebagainya, maka pakai ekor. Dalam pengertian nggak ada sidang. Sekarang udah nggak ada COVID itu, virus apa sekarang ini? Virus kekuasaan berarti ini. Nggak boleh, harus ada sidang. Jangan menyalahi undang-undang pokok kehakiman yang mulia. Jadi ini sudah menjadi Pak, sudah menjadi aturan kami, ya. Ya, saya pikir ini advokat sudah paham semua sebenarnya, ya, sudah paham Pak. Sekarang seluruh Indonesia Udah paham apa yang mulia? bahwa entar dulu, ya, bahwa kita persidangannya ini itu secara online, kan ada namanya ekor. Iya, itu karena situasional COVID. Ya. Tapi dalam biasa-biasanya sebelum ada COVID nggak ada sidang ekor-ekoran begitu. Ya benar. Ya nggak apa. Kalau udah benar sekarang harus ada sidang lagi. Sebelum COVID enggak, tapi sekarang menjadi perma. Sudah dipermakan, memerintahkan kepada kami seluruh pengadilan negeri, ya, seluruh Indonesia ini kita ya. Kan kami sudah ingatkan dari kemarin-kemarin, jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Jangan. Ini tidak benar. Kalau mau ngerti yang berkuasa di negeri ini rakyat, kedaulatan rakyat. Ya, jadi ini sudah lama ini berlaku, ini firmanya tahun 2022. Ya. Kalau saudara tidak mau sidang ekor, kenapa saudara mau daftar melalui ekor? Nggak ada urusannya dengan urusan pendaftaran, itu karena mekanismenya udah berubah setelah kasus COVID sudah tidak ada. Itulah pintu kenapa dibalikin kepada satu situasi yang masih COVID? Ya, itu kan tidak benar gitu loh. Ini ilmu itu harus logik Pak, nggak boleh nggak logik itu. Jangan apa? Jadi maka ada jalan tengah Pak. Saya selalu menawarkan yang rasa keadilan. ya. Ini punya falsafah kemanusiaan yang adil dan beradab. Majelis Hakim, mohon saya lagi ngomong. Yang mulia. Ya. Jadi tolong dengan hormat.
kalau itu mau menuju ke ekor, sudahlah. Itu kan sidang menjadi abal-abal, nggak kita tahu, nggak ada bisa berdebat dan sebagainya, maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, Yang Mulia. Ya. Mohon dengan hormat. Nanti kalau nggak ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, saya jasus, tutup. Yang mulia, pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Itu dulu satu, ya. Kami sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Saya ingin sampaikan, kami perlu berhadapan dengan kuasa penggugat yang mempunyai legal standing. Kami berpendapat bahwa penggugat ini tidak punya standing dengan gugatan ini. Itu sebabnya saya menolak mediasi. Ya. Jadi saya pikir, Yang Mulia, karena persidangan kita ini menurut Perma Mahkamah Agung memang memakai e-court dan itu didukung, dan itu semestinya tidak hanya karena COVID, tapi itu betul-betul dilaksanakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang sederhana, murah, dan cepat, ya. Jadi tetap inginkan bahwa itu sidang ini dapat dilakukan dengan e-court. Nanti kalau umpamanya dibuktikan pemeriksaan dengan saksi-saksi, kita bisa sidang secara langsung. Ya. Saya kira permanya dijalankan aja, Pak. Yang Mulia. Ya, sekarang begini. Jadi saudara rekan Otto, ya, Pak Hakim juga, kaitan dengan legal standing untuk yang memberikan kuasa kepada kita, itu sebenarnya agenda sudah awal-awal. Ini udah 4 bulan. Jokowi tidak pernah memberikan legal standing kepada siapa? Kepada Sobat saya baru digugat sebagai pribadi sekarang ini. Sebelum perkara itu Anda menggugat sebagai presiden. Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menggugat presiden, bukan Jokowi pribadi. Izin Yang Mulia. Tolong dicatat itu, Anda izin Yang Mulia. Keberatan Pak Otto. Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Bukan. Jika Anda tidak Anda harus bedakan pribadi dengan presiden. Kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan. Kalau begitu Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan sehingga Yang Mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kami tidak ada masalah. Ya, saya hormati Yang Mulia. Ya, saya minta jangan bicara kalau tidak melalui majelis hakim, ya. Jangan serobot-serobot begitulah. Ya. Izin Yang Mulia. Ini sudah selesai bicara. Izin Yang Mulia. Penggugat sudah bicara. Izin Yang Mulia. Sudah nggak ada lagi. Sudah. Ya. Jangan lari. Ini kok arahnya lari ke Yang Mulia belum selesai. Melanggar hukum acara kalau begini. Karena persoalannya bukan di situ. Kalau itu jadi persoalan, sudah selesai lama, Brother Otto yang saya hormati. Ya, sudah selesai di situ, Pak. Karena dalam pengertian hukum, kita semuanya sudah melalui prosedur dan benar. Kalau Anda minta salah satu prinsipal, Bambang Tri lagi ditahan gara-gara Jokowi yang memerintahkan atau apa yang kita tidak mengerti secara hukum. Itu tidak benar. Saya tidak mau itu dinyatakan dalam persidangan ini. Nggak ada urusannya. Tidak benar. Sekarang Anda nggak bisa buktikan aja gugatan Anda di persidangan ini melalui e-court. Silakan aja. Saya bisa buktikan kenapa pakai ekor. Saudara Otto, kalau Anda merasa benar Kita akan buktikan asal bahwa saja jasa Jokowi ini. Persidangan tentang jasa Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu semua sudah tahu. Pasti bisa kita buktikan. Bawa saja sekarang. Lebih baik dibuktikan. Kita sudah menonton video yang sangat menarik tentunya, dan ini adalah sidang dugaan ijazah palsu dan pembuktian dugaan ijazah palsu di persidangan ini, dan kita sudah menonton berkali-kali tentunya ya. Di video yang seperti ini banyak sekali dulu pernah, akan tetapi ini
sebagai pelajaran kita semua dan kita bisa melihat bagaimana isi di dalam persidangan ini dan suasana di persidangan kasus dugaan ijazah palsu ini. Ya tentunya adalah ijazah milik Pak Jokowi yang digugat di sini, dan di sini terjadi riuh dan surakan-surakan penonton. Hakim pun disurakin, bahkan kita bisa melihat di sini ada kuasa hukum Jokowi ya, atau pengacara Pak Jokowi ini disuraki penonton. Pengacara Jokowi di sini adalah Otto Hasibuan bersama tim advokatnya atau tim lawyernya ya. Dan di sini didampingi beberapa pengacara, didampingi beberapa advokat dari Otto Hasibuan. Juga bukan cuma sendiri, dan yang menarik di sini waktu saat itu ya, pas gugatan pertama itu sudah ada Yakub Hasibuan. Otto Hasibuan sudah didampingi oleh Yakub Hasibuan, dan di sini tak luput juga yaitu Otto Hasibuan bersama tim lawyernya juga kena sorakan dan disoraki oleh penonton ya teman-teman ya. Jadi di pembuktian ijazah ini memang jika kita melihat kasus ijazah ya saat ini yang di persidangan Dr. Tifa yang saat ini sudah digelar 3 kali digelar persidangan, nanti apa yang akan terjadi di sini? Apakah di persidangan Dr. Tifa ini akan ada independen ya dari hakim dan tidak keberpihakan hakim nantinya setelah memutus gitu ya? Dan apakah akan menghadirkan ijazah Pak Jokowi, dan Pak Jokowi disuruh menunjukkan ijazahnya karena di persidangan ini Jokowi pun tidak dihadirkan di persidangan, bahkan hakim pun tidak mengundang Jokowi atau tidak menghadirkan Jokowi. Makanya terjadi surakan-surakan penonton, bahkan ijazah pun tidak ditujukan. Jika kita melihat dan menonton video atau tayangan video yang sudah kita simak bersama ya, hakim di sini seakan-akan berpihak ke penguasa dan berpihak ke Jokowi. Makanya dari pihak Egy Sujana pun bersama kawan-kawan juga mengatakan jangan berpihak ke penguasa, katanya seperti itu. Dan apakah sebenarnya hakim-hakim ini selalu berpihak ke penguasa? Itu wallahu alam, dan kita tidak pernah tahu yang sebenarnya bagaimana, karena jika kita melihat yang terjadi memang di mana-mana itu penguasa selalu menang ya. Gitu selalu, tidak bisa dikalahkan, namanya juga penguasa. Mereka para hakim, tentunya para jaksa juga tentunya pada takut sama yang namanya penguasa.